Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Amin. Semoga semuanya tetap semangat ya pagi hari ini. Semangat. Mau tepuk semangat dulu? Mau itu katanya Angga mau. Yang pemimpin Angga dulu katanya di depan. Oke, siapa yang namanya Angga? Ini loh Bu. Bapak maju ke depan ya, nanti dipraktekkan dulu. Angga Angga ya. Ayo. Dua Bu. Di sini aja Bu. Di sini, ayo di sini. Ayo. Baik, kamu cobakan dulu ya tepuknya. Oke Bu. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham, tepuk tangan. Itu doang. Buku aja Bu. Oh iya. Ayo. Ayo 1, 2, 3. Satu, dua, dulu. tiga. Bersemangat. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Bersemangat. Janji fokus. Janji fokus. Saya fokus, Saya paham, saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham, tepuk tangan. Makasih Mas Andre dan temannya. Terus hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum memulai materi, mungkin di sini sudah ada yang tahu ya apa itu Khulafaur Rasyidin? Tahu Bu. Apa Mbak Aprin? Khulafaur Rasyidin itu sahabat Nabi Bu. Sahabat Nabi. Ya itu belum tepat tapi ya. Baik. Disempurnakan Bu. Ya nanti materi. Nah di sini tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan siapakah Khulafaur Rasyidin itu. Kemudian siapa saja nama-nama dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian meneladani sikap dan kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya poin yang pertama yaitu siapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Nah, Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah yang memimpin umat Islam dengan adil dan mengikuti ajaran Islam dengan benar. Nah, mereka ini juga adalah sahabat dekat Rasulullah yang terkenal jujur, bijaksana, dan mencintai kebenaran. Nah, Khulafaur Rasyidin itu di dalamnya ada 4 orang ya. Yang pertama ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat Abu Bakar ini memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Quhafah. Tapi nama masyhur beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sih kok disebut As-Siddiq? Ada yang tahu nggak? Jujur. Sangat jujur. Ya, karena sangat jujur. Dan lebih lengkapnya karena beliau ini selalu membenarkan setiap perkataan Nabi dan tidak pernah ragu dengan semua kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi. Nah, Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling setia. Contohnya saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar ini selalu menemani di setiap perjalanan panjang Rasulullah. Beliau juga berperan penting dalam kepemimpinan umat Islam. Yang pertama, saat Rasulullah wafat, nah di situ kaum muslimin itu bingung siapa yang akan menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat untuk memimpin umat Islam ini. Nah di situ Abu Bakar As-Siddiq ini mengajukan diri dengan keteguhan hatinya untuk menjadi pemimpin umat Islam. Terus juga ada peran pentingnya lagi yaitu mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan dan yang terakhir mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, keteladanan yang kita bisa ambil dari sahabat Abu Bakar ini yaitu tentang kejujurannya dan kesetiaannya. Walau beliau lembut, tapi beliau juga sangat tegas dalam menjaga agama. Terus kemudian sahabat yang kedua yaitu sahabat Umar bin Khattab.
Nah, nama lengkap beliau yaitu Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, kalau tadi sifatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kan lemah lembut. Nah, kalau misal ini sahabat Umar bin Khattab itu sifatnya kebalikan dari sahabat Abu Bakar. Jadi sifatnya itu tegas, berani dan adil. Nah, sebelum sahabat Umar ini masuk ke agama Islam, beliau ini terkenal sangat keras dan pokoknya keras banget lah. Nah, setelah masuk ke agama Islam, beliau ini tetap keras dan berani. Tapi keras dan beraninya itu digunakan untuk menegakkan keadilan. Nah, beliau juga berperan penting dalam kepemimpinan umat Islam ya. Yang pertama, beliau mendirikan sistem pemerintahan Islam, terus memperluas wilayah Islam sampai Persia dan Mesir. Kemudian menciptakan kalender hijriah yang mana kita pakai sampai sekarang, seperti bulan Januari, Februari, Maret, April dan lain-lain. Itu berasal dari peran pentingnya sahabat Umar bin Khattab. Terus teladan yang bisa kita ambil yaitu sifat tegas tapi adil. Kemudian sahabat yang ketiga yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan ini bernama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abil As. Beliau ini dikenal sangat lemah lembut, sabar dan dermawan orangnya. Nah, beliau ini juga menikah dengan dua putri Rasul, yaitu Sayyidah Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah. Nah, makanya dengan menikahi dua putri Nabi itu, beliau dijuluki dengan Dzunurain, yaitu pemilik dua cahaya. Beliau juga memiliki peran penting dalam kepemimpinan umat Islam, yaitu beliau berhasil menyatukan mushaf Al-Quran agar tidak berbeda bacaannya di setiap wilayah, memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara dan Armenia, kemudian menjadi pemimpin yang sabar di tengah banyaknya fitnah yang mengarah kepada beliau. Nah, kalau misalnya beliau itu hidup di zaman kita, mungkin beliau akan menjadi salah satu orang yang suka membantu saat ada pembangunan masjid, membantu tetangga-tetangga, dan tetap sabar walaupun misalnya ada fitnah-fitnah, caci makian, mungkin ada ujian yang sangat berat ke beliau tetap akan sabar. Kemudian yang terakhir ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi, yaitu suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau sedari kecil juga sudah tinggal bersama Nabi, jadi beliau juga langsung bisa belajar nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman langsung dari Nabi Muhammad langsung. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga memiliki peran penting ya. Peran penting dan teladan juga. Yang pertama, beliau ini sebagai pemimpin di masa-masa sulit, di mana masa-masa itu terjadi banyak sekali konflik, entah itu konflik peperangan, konflik dalam Islam. Terus kemudian yang kedua, beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hukum Islam. Bahkan banyak keputusan penting yang jadi dasar fikih kita sekarang ini itu berasal dari kebijaksanaan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian yang ketiga, beliau itu adalah seorang pemimpin yang berani membela kebenaran. Beliau sosok yang berani membela kebenaran, tetapi tetap santun pada lawannya. Jadi walaupun kepada musuh dia tetap punya sopan santun. Keteladanan yang bisa kita ambil yaitu keberaniannya, kecerdasannya, dan kesantunan beliau ke semua orang. Nah, teman-teman, dari keempat khalifah tadi ini kita bisa melihat ya, beliau-beliau ini memiliki karakter masing-masing dan keunikannya masing-masing. Tetapi beliau semua ini tetap meneladani sifat Nabi. Dari mulai kejujuran Abu Bakar As-Siddiq, keadilan dari Umar bin Khattab, kedermawanan dari Utsman bin Affan, dan kebijaksanaan dari Ali bin Abi Thalib. Semuanya bisa menjadi contoh untuk kita mungkin kelak nanti menjadi pemimpin yang baik. Baik, sekarang sudah paham belum materinya? Insya Allah sudah. Kemudian
saatnya kuis untuk menguji seberapa mendengarkannya kalian dengan materi tes kali ini ya. Ini nanti sistemnya ibu bacakan dulu kuisnya nomor 1, 2, dan 3. Yang nomor 1 dulu, dan terus kalau kalian bisa menjawab, kalian harus mengangkat tangan duluan sebelum menjawab. Jadi nggak boleh menjawab sebelum angkat tangan, oke? Oke. Aslinya ada hadiahnya tapi ketinggalan. Yang pertama, siapakah khalifah yang membuat kalender Hijriah dan dikenal sangat tegas serta adil? Siapa? Umar bin Khattab. Ya benar. Tepuk tangan dong buat Mas. Ya, benar. Hadiahnya itu ya, minggu depan. Terus nomor 2, aku adalah sahabat Nabi yang paling setia. Aku selalu membenarkan perkataan beliau dan aku orang pertama yang menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Siapakah aku? Siapa Mbak Prim? Abu Bakar. Ya benar. Tepuk tangan buat Mbak Prim. Hadiahnya itu ya Mbak minggu depan. Kemudian yang soal terakhir, ini hadiah paling besar ini. Akan minggu depan. Kenapa kok Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzun-Nurain? Siapa Mbak namanya? Karena menikahi Namanya Mbak siapa? Abi. Iya Mbak Alfi. Apa Mbak Alfi? Karena menikahi Putri Nabi Muhammad yaitu Umi Kulsum dan Ruqayyah. Ya benar. Selesai nantinya sebelum materi ini berakhir, gimana kalau kita menyanyi tentang 4 khalifah tadi? Ibu akan kirim liriknya ke grup ya. Nah, udah dibuka semuanya anak-anak? Sudah. Ya. Kalian tahu kan lagu yang saya mau tamasya berkeliling-keliling kota? Tahu nggak? Ada yang nggak tahu di sini? Nggak tahu, Bu. Nggak pernah kecil ya? Ini mau nyanyi langsung barengan atau ibu dulu yang mencontohkan? Ibu dulu contohkan. Oke. Gini nadanya. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzun-Nurain pemilik 2 cahaya, dan Ali karomallahu wajhah. Bisa? Bisa. Udah ya, nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, Umar bin Khattab itu Al-Faruq sang pembeda, Utsman itu Dzun-Nurain pemilik 2 cahaya, dan Ali karomallahu wajhah. Kita sudahi ya materi hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga dengan materi-materi tadi ini bisa bermanfaat dan kalian semua bisa meneladani sikap-sikap dan keteladanan dari khalifah-khalifah tadi yang sudah kita pelajari. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.